Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Tri di channel Bang Med TV. Kali ini saya mau berbagi video cara mengukur tahanan sensor TP ya teman-teman. Masih di seputaran sensor TP, tapi kali ini caranya saya berbeda, menggunakan alat bantu ECM tester ya teman-teman. Kalau di video-video sebelumnya saya mengukur tahanan sensor TP-nya langsung di sensor TP-nya itu sendiri atau langsung di throttle body-nya, dimana kita harus tahu dulu rangkaiannya atau warna kabelnya ya teman-teman. Dimana bagian pin yang paling atas yaitu berwarna kuning oranye, dan yang tengah di kuning biru, dan yang paling bawah di warna hijau oranye. Sebelum kita lanjut videonya, buat teman-teman yang ingin bantu agar channel ini terus berkembang, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tahu kalau saya upload video terbaru. Dukungan teman-teman sangat berarti buat saya agar saya lebih semangat dan bisa rutin posting, dan juga kita bisa sama-sama belajar di channel ini. Baik teman-teman ya. Di sini saya dapat bahannya di Vario 125 2018. Tahanan sensor TP ini sama ya teman-teman. Dia pada saat throttle gasnya tertutup itu di kisaran 0,6 sampai 1,2 kilo ohm. Dan pada saat throttle gasnya tertutup, dia kisaran di 4,5 kilo ohm sampai 5 kilo ohm. Jadi kalau misalnya masih di ambang itu, throttle gasnya terbuka di antara 4,5 kilo ohm sampai 5 kilo ohm, berarti tenaganya, performa mesinnya itu masih bagus ya, masih enak. Begitu juga sebaliknya pada saat throttle gasnya tertutup, kalau misalnya dia masih di kisaran 0,6 kilo ohm sampai dengan 1,2 kilo ohm, putaran langsamnya atau idlingnya itu masih standar, masih kecil ya. Tapi kalau di atas 1,2 kilo ohm itu biasanya gasnya tinggi ya teman-teman pada saat putaran langsamnya. Dan pada saat nanti kalau teman-teman mendapati keluhan konsumennya itu gasnya suka kosong sendiri atau ngempos, nah itu biasanya pada saat diukur, pada saat throttle gasnya ditarik, dimulai dari misalnya tadi standarnya di 0,6 kilo ohm, terus di throttle gasnya dibuka pelan-pelan, dia naik satu, terus kedua, terus pada saat di tengah-tengah throttle gasnya itu dia biasanya kembali ke 0, lalu naik lagi. Nah itu yang menyebabkan gasnya ngempos atau tarikannya kosong ya teman-teman. Begitu juga dengan teman-teman kalau mendapati keluhan konsumennya itu gasnya putaran langsamnya itu tinggi, tidak bisa diturunkan. Nah itu bisa terjadi karena tadi pada saat kita ukur tahanan sensor TP-nya itu sudah melebihi di atas 1,2 kilo ohm. Khusus untuk langsam yang gede sendiri atau lebih besar atau tidak bisa diturunkan atau kadang-kadang suka naik sendiri, itu ada faktor lain juga ya. Ada bagian namanya sensor solenoidnya ya teman-teman. Itu bisa dia sudah error juga, jadi langsamnya tinggi, tidak bisa diturunkan atau kadang-kadang suka naik sendiri. Kali ini saya mau berbagi video cara mengukur tahanan sensor TP Vario 125 tahun 2018 menggunakan ECM tester. Dimana kita sudah tahu di sini, atau kita harus tahu dulu bahwa ECM yang digunakan ini dari pabrikan mana, Sindengan atau dari Keihin. Untuk yang kali ini ECM-nya menggunakan ECM dari Sindengan. Artinya kita kalau pakai Sindengan itu berarti di ECM testernya kita pakainya angka yang berwarna hitam ya teman-teman. Di sini kita sambungkan saja
kabel body yang ke ECM kita cabut. Ini kita cabut, lalu kita masukkan ke ECM tester. Sementara yang dari ECM tester satu lagi ini tidak perlu disambungkan ke sini ya, tidak perlu disambungkan ke sini. Karena kali ini saya mau berbagi video cara mengukur tahanan sensor TP menggunakan ECM tester, tapi hasilnya nanti sama dengan menggunakan tanpa menggunakan ECM tester atau yang manual ya teman-teman. Kalau nanti ini disambungkan lagi, itu nanti caranya lain lagi ya teman-teman, berbeda. Kalau yang ini memudahkan aja biar tidak mencopot mencopot throttle body atau tidak kesulitan menyolok-nyolok pin yang ada di sensor TP pada unit throttle body-nya. Tapi kita ngambilnya di sini. Oke. Kalau dilihat dari buku pedoman reparasinya ini, untuk Vario 125 2018 ini kabel yang berwarna kuning oranye itu adanya di A8. Kuning oranye adanya di A8 dan kuning biru itu adanya di A16 dan hijau oranye adanya di A7. Baik teman-teman, saya coba ingatkan kembali ya, untuk kabel yang kuning oranye itu kalau kita langsung di sensor TP-nya itu pin yang paling atas, atau di kabel bodinya itu pin yang paling atas ya. Dan yang kabel kuning biru itu adalah pin yang tengah, dan yang hijau oranye pin yang paling bawah. Oke ya teman-teman ya. Kita coba ya teman-teman ya. Jangan lupa ini ampermeternya kita arahkan ke ohmmeter ya teman-teman. Oke, kita mau coba kita ukur tahanannya di yang pertama dulu ya, yaitu yang kuning oranye dan hijau oranye. Kuning oranye tadi di pin berapa? A8 ya teman-teman, A8. Ya teman-teman ya, A8 ya. A8 dan A7 hijau oranye ya teman-teman. Ini ya teman-teman, kita lihat untuk pin yang paling atas dan yang paling bawah, yaitu kabel kuning oranye dan kabel hijau oranye, hasil ukurnya tahanannya di 4,98 kilo ohm ya. Jadi masih bagus, masih standar ya, karena standarnya tadi di 4,5 kilo ohm sampai 5 kilo ohm. Lalu kita ukur tahanannya yang pin atas dan yang pin tengah ya, atau kabel kuning oranye dan kabel kuning biru. Kita cabut yang di A7-nya, kita pindahkan ke A16 ya teman-teman. Kita cabut. Ini ya teman-teman, kita lihat. Dan hasil ukurnya, nah ini hasil ukurnya di 4,88 kilo ohm. Jadi masih masuk, masih standar, masih bagus. Standarnya tadi di 4,5 kilo ohm sampai 5 kilo ohm. Nah ini rangkaian ini yang kita ukur adalah rangkaian pada saat throttle gas terbuka penuh ya. Walaupun
di sini throttle gasnya belum kita buka. Sekarang kita mau coba buka, kita tarik throttle gasnya. Dia kalau kita tarik throttle gasnya, maka tahanan yang di sini dia akan turun. Kalau misalnya gasnya kita buka penuh, maka di sini akan turun seperti pada saat throttle gas tertutup penuh. Padahal throttle gasnya kita buka penuh. Itu ya kebalikannya ya teman-teman ya. Kita buka atau kita tarik penuh ya throttle gasnya ya. Ini throttle gasnya saya tarik penuh atau buka penuh. Dia tahanannya di 0,99 kilo ohm ya teman-teman. Jadi masih standar pada saat putaran langsamnya, dia masih di bawah 1,2 kilo ohm. Saya turunkan pelan-pelan ya teman-teman throttle gasnya ya, maka dia nanti berubah akan naik ya teman-teman. Ini saya turunkan pelan-pelan. Nah, ini udah throttle gasnya sudah tertutup penuh ya. Tertutup penuh. Nah sekarang saya coba tarik ya, saya tarik, buka pelan-pelan sampai terbuka penuh ya, maka dia akan turun ya tahanannya ya teman-teman ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Nah ini sudah saya tarik penuh atau buka penuh total gasnya ya teman-teman ya. Ini saya buka penuh ya, saya kembalikan ya teman-teman, saya tutup lagi ya. Oke teman-teman, itu ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung kok kenapa pada saat throttle gasnya tertutup penuh di unit throttle bodinya, tahanannya kok besar. Nah ini yang jadi pertanyaannya ini ya, kenapa tahanannya besar pada saat throttle gas tertutup penuh, sementara pada saat throttle gas terbuka penuh tahanannya kecil. Nah begini teman-teman, pada saat throttle gas tertutup penuh tahanannya besar di 4,87 kilo ohm. Artinya voltase yang masuk ke ECM itu kecil atau sedikit karena tadi tahanannya besar di 4,87. Artinya ini si sensor TPS belum mengirimkan arus aki setrum ke ECM yang lebih besar karena putaran gasnya atau throttle gasnya masih tertutup, belum ditarik oleh si pengendaranya atau si ridernya, maka tahanannya masih besar. Kalau tahanannya besar berarti kan setrumnya yang masuk ke ECM itu masih kecil. Kalau throttle gasnya ditarik oleh si ridernya, dibuka pelan-pelan, maka tahanannya tadi kan turun tuh, yang dari 4,87 ke 4,5 ke 3,9 ke 3,2 sampai misalnya throttle gasnya terbuka penuh, tahanannya cuma di 0,99 kilo ohm. Kalau tahanannya kecil berarti kan arus atau setrum yang masuk ke ECM-nya besar. Nah itu baru gasnya membesar, tarikannya membesar, atau semakin terbuka throttle gasnya, semakin kecil tahanannya, maka semakin besar setrum yang masuk, arus yang masuk ke ECM. Itu buat akselerasinya si mesin motor itu sendiri ya. Jadi kalau saya tidak salah,
semakin besar tahanan yang ada di sensor TP, maka semakin kecil arus yang masuk. Nah, itu berarti belum digas motornya. Tapi semakin kecil tahanan yang ada di sensor TP, maka semakin besar arus yang masuk. Nah, itu disebut dengan akselerasi. Demikian teman-teman, berbagi video cara mengukur sensor tahanan TP pada motor Honda Vario 125 tahun 2018 menggunakan alat bantu ECM tester ya teman-teman. Terima kasih, salam satu hati.